mobil karo kanggo temen mobil. Halo sahabat-sahabat Asanka semua, semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Ini saya akan berbagi informasi ataupun berbagi cara membuat septic tank 3 lubang yang menggunakan bis beton. Ini kalau bis beton ini ukurannya itu kurang lebih diameternya itu 90 cm. Lah kalau ketinggian satu bis beton itu kurang lebih sekitar 25 cm. Jadi ini kalau kita pasang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, yaitu seperti di konten-konten sebelumnya, yaitu kedalamannya kurang lebih sekitar 1,5 meter. Ini seperti di sistem 3 lubang yang biasa saya pasang dengan menggunakan material batu bata. Ini sistemnya kita samakan walaupun kita menggunakan bis beton semacam ini. Nah ini ada 3 tank 1, tank 2, dan tank 3. Dan nanti cara pembuatannya yaitu di tank 1 dan tank 2 itu bawahnya itu kita pelur, kita plester, dan nanti tujuannya biar airnya itu tidak meresap. Nah ini yang tank terakhir, nanti tank nomor 3-nya itu nanti bawahnya kita biarkan saja, tidak dikasih peluran, tapi nanti tinggal diisi, yaitu yang pertama kita paling dasar kita isi pakai pasir setebal kurang lebih sekitar 10 cm. Nanti di atasnya kita kasih ijuk. Nah kemudian nanti di atasnya lagi kita kasih batu. Terakhir kita tutup dengan ijuk lagi. Di tank terakhir ini nanti kita fungsinya untuk filterisasi, dengan tujuan kayak tadi kita kasih pasir, kita kasih ijuk, kita kasih batu. Tujuannya untuk filterisasi, yaitu biar nanti air di sekitar septic tank ini apabila ada sumur itu tidak ikut terkontaminasi. Dan yang lebih hati-hati lagi, ketika kita di tank 3 ini tidak bikin filterisasi, nanti takutnya bakteri patogen atau bakteri yang merugikan nanti ikut meresap ke dalam tanah dan nanti akan membuat kontaminasi, akan mengurangi kualitas air tanah itu sendiri. Oke, ini di tank 3 tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, tinggal untuk tank 2 dan tank 1 tadi di awal sudah saya jelaskan. Tadi sudah saya jelaskan di tank 1 dan tank 2 bagian bawahnya kita plester. Tujuannya berarti agar airnya tidak meresap. Dan nanti di tank 1 dan tank 2 yaitu nanti berfungsi sebagai untuk pencairan atau di situ terjadi penguraian oleh mikroba. Di ketiga salah satu tank ini, tank 1, tank 2 ataupun tank 3 ini, nanti kita harus kasih rongga udara. Rongga udara itu fungsinya untuk masuknya mikroba ataupun untuk sirkulasi udara, nanti oksigen biar masuk yang dibutuhkan untuk perkembangan mikroba itu sendiri. Ini kalau dari tank 1 itu tank penerimaan, nanti diusahakan pipanya yang masuk dari septic tank, yaitu kalau seumpama dari tutup beton nanti turun kurang lebih sekitar 15 cm. Nah, kalau kita menggunakan pakai batu bata, biasanya saya kasih lubang paling bawah. Nah ini kalau menggunakan bis beton, nanti kita usahakan tidak terlalu dasar, tapi di bis beton nomor 2 nggak apa-apa, nanti kita pakai pipa 4 in. Nah baru nanti dari tank kedua ke tank ketiga itu kan ada lubang tuh yang posisinya di atas. Kalau yang di sana lubangnya agak di bawah, ini lubangnya agak di atas. Jadi nanti yang sudah jernih akan pindah dari tank nomor 2 ke tank nomor 3 untuk peresapan.
tinggal terakhir nih dari tank 3, nanti tinggal nanti yang lari ke got kita nanti kasih kontrol ataupun pipa pembuangannya nanti turun 10 cm dari tank kedua yang ke tank nomor 3 itu kan ada itu dari tank kedua ke tank 3 lah, nanti tinggal kita turun 10 cm lagi di bagian sini nanti kita kasih buat kontrol pembuangan apabila di sekitarnya ada got yang untuk pembuangan. Oke, ini saya perjelas lagi, saya ulangi lagi. Tank 1 dan tank 2 bagian bawah ataupun samping kelilingnya itu tidak boleh meresap air. Tujuannya biar di tank 1 dan tank 2 itu tetap kondisinya airnya masih ada terus, jadi nanti fungsinya untuk penguraian yang dilakukan oleh mikroba itu tidak boleh, airnya tidak boleh kering dan tidak boleh habis. Nah, kalau di tank nomor 3 ini harus bisa meresap, yaitu di bagian bawahnya kita tidak perlu pelur, ataupun samping-sampingnya itu masih ada rongga-rongga untuk peresapan tidak apa-apa. Dan di tank terakhir ini nanti diisi untuk filterisasi yaitu pasir, ijuk, sama batu. Oke, terima kasih. Cukup di sini dulu untuk video saya. Mudah-mudahan tadi yang penjelasan yang saya uraikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Salam dari kami. Salam membangun.